Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IPISO dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu dan senantiasa aktivitasnya dimudahkan. Sobat IPISO, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Suwandi Idris Amir, dan kali ini saya ditemani dua tamu saya yang akan saya perkenalkan kepada Sobat IPISO. Yang pertama, saya mulai dari sebelah kanan saya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suwanto Buang. Beliau ini adalah Direktur Utama Lembaga Suara Nasional Indonesia, yang juga untuk malam hari ini hadir dalam kapasitas sebagai tim pemikir IDEAS atau tim pemikir dari Andi Amran Sulaiman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, hadir. Dan di sebelah kiri saya juga telah hadir seorang tokoh muda, seorang akademisi muda yang sangat ganteng. Beliau adalah Pak Muhammad Reza. Beliau pakar psikologi politik dari Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Reza. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang sangat penting Pak. Sobat IPISO dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan mendiskusikan fenomena sosial politik menjelang Pilpres yang sebenarnya masih lama, tapi gaungnya sudah mengerung hingga hari ini. Kawan-kawan IPISO, kemarin kita dihebohkan dengan rilis berita yang dirilis oleh salah satu lembaga nasional, yaitu Indeks Indonesia, yang hasil dari rilis itu membuat diperbincangkan oleh elit-elit politik dan juga para pemerhati politik. Ada yang pro dan kontra terhadap hasil rilis itu, yang mungkin saja ada yang menguntungkan kelompok tertentu dan ada yang merugikan kelompok tertentu. Pada malam hari ini kita akan membedah bersama dua pakar terkait fenomena sosial politik. Saya ingin memulai dari Bapak Suwanto Buang. Pak Suwanto, Bapak ini dalam kapasitas sebagai tim pemikir IDEAS. Nah, Bapak Andi Amran Sulaiman ini itu dianggap oleh salah satu rilis lembaga nasional sebagai tokoh yang sangat kuat mewakili kawasan Indonesia Timur. Apakah memang selama ini tim IDEAS ini sudah melakukan kerja-kerja politik yang real, yang bisa membuat Andi Amran Sulaiman ini sangat diperhitungkan, atau sejauh mana pencapaian gerakan-gerakan IDEAS hingga hari ini? Bisa Pak Suwanto Buang menjelaskan ke publik? Silakan Pak. Oke, baik Pak Dir. Makasih. Selamat malam semua pemirsa yang ada di IPISO. Tentunya malam ini saya pribadi sangat berbahagia bisa diundang oleh Pak Direktur IPI ya di acara IPISO ini. Dan sebelum saya menjawab, mungkin ada hal menarik ya yang Pak Dir kemarin sempat kita dengar di media-media bahwa rilis daripada Indeks Indonesia ini itu seolah-olah sudah sudah menyatakan bahwa tim IDEAS ini itu sudah melakukan suatu gerakan-gerakan gitu. Namun dengan adanya rilis ini, tentunya di tim IDEAS itu pasti sangat Mengapresiasi ya? Mengapresiasi karena saya melihat bahwa itu termasuk menguntungkan kita juga ya Hadir. Tetapi untuk saat ini di tim IDEAS itu kita terbuka saja bahwa teman-teman ini masih dalam kerangka melakukan penguatan tim. Jadi untuk saat ini tim IDEAS ini itu masih sebatas membangun
komunikasi atau silaturahmi, dan tentunya juga melakukan penguatan di tim itu sendiri, di mana kalau misalnya kemarin itu kita lihat bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan di teman-teman di media atau tim sebelah bahwa tim IDEAS ini sudah melakukan gerakan-gerakan itu, untuk sampai hari ini gerakan yang kami lakukan itu masih penguatan tim. Jadi belum ada sama sekali gerakan-gerakan yang sifatnya di lapangan yang membawa nama Andi Amran Sulaiman ini sebagai calon wakil presiden atau calon wakil presiden di Timur Indonesia ini. Ya, Pak Suwanto ini belum bekerja secara maksimal aja atau belum melakukan kerja-kerja politik. Amran Sulaiman ini itu sudah terekam survei. Tentu ini sangat membahagiakan ya bagi kawan-kawan di tim IDEAS itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah di IDEAS ini sudah ada perencanaan dalam melakukan sebuah kerja politik dalam waktu dekat, Pak Suwanto Puan? Ya tentunya kalau bicara tentang perencanaan di tim ini memang sementara ini kan baru penguatan ya. Jadi untuk perencanaan itu belum ada perencanaan yang sifatnya berbicara tentang bagaimana kemenangan dan sebagainya, belum. Jadi memang baru penguatan dan silaturahmi aja dengan Pak Andi Amran Sulaiman. Ini kan yang seperti ini tentunya kan di dalam tim itu dulu kita harus saling menyamakan persepsi ya dengan beliau ini. Ya, saya kira seperti itu. Jadi pemirsa IPSO, kalau menurut pernyataan tim IDEAS ini sebenarnya belum melakukan sebuah kerja-kerja politik yang real. Tetapi gaungnya untuk Andi Amran Sulaiman itu sudah terlihat, terekam oleh lembaga survei. Mungkin karena memang ada banyak kelompok-kelompok relawan ya yang bergerak untuk Pak Andi Amran Sulaiman. Nah, ada hal yang lebih menarik yang mungkin pemirsa episode ingin mendengar dari pakarnya. Di tengah kita ada pakar psikologi politik, Pak Muhammad Reza. Dalam menyikapi fenomena politik, tentu kan ada pro dan kontra dalam setiap isu yang terlempar ke publik, apalagi yang berkaitan dengan data riset. Yang tentu dalam penggambaran hasil survei itu ada yang diuntungkan, ada figur yang diuntungkan dan ada figur yang merasa tidak diuntungkan. Nah, sehingga efek fenomena sosialnya itu terjadi pro kontra. Misalnya contoh, ada yang merasa bahagia dengan rilis itu karena mengunggulkan timnya. Anggaplah pendukung Amran Sulaiman itu bahagia karena menurut rilis itu Amran Sulaiman ini dianggap figur paling kuat. Tetapi ada tim-tim yang lain atau pengamat-pengamat pemerhati politik dari kelompok lain yang merasa dirugikan. Nah, dan melakukan kritikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada Pak Reza sebagai pakar psikologi politik, baik itu dalam kerangka sebagai seorang psikolog maupun dalam kerangka politik itu sendiri, apakah pro kontra itu adalah sebuah refleksi alami atau memang karena dikaitkan dengan kepentingan, Pak Reza? Nah, sebagai seorang pakar psikolog, bagaimana Pak Reza menanggapinya? Silakan Pak Reza. Baik, saya kira bahwa kemudian nanti terjadi pro kontra terhadap sebuah hasil survei, karena survei kan pasti selalu akhirnya nanti akan ada yang diuntungkan maupun yang tidak diuntungkan. Dan saya kira itu konsekuensi logis dari sebuah pengumpulan data yang dilakukan melalui survei lalu kemudian melakukan pemeriksaan yang sedikit janggal bagi saya ketika misalnya ada yang kurang menerima, katakanlah seperti itu, jika menganggap bahwa tokoh yang diidolakan itu ternyata tidak mendapatkan posisi yang bagus dalam hasil elektabilitas. Saya kira itu adalah hal yang perlu kita cermati juga, gitu kan, bahwa hasil survei itu kan pasti selalu berbicara tentang objektivisme.
Lalu kemudian yang kedua, apakah si perilis cukup memiliki kredibilitas yang cukup untuk mempublikasikan sebuah hasil riset yang dikerjakan? Saya kira itu bergantung kepada si posternya sendiri yang melakukan riset itu kan, bahwa dia nanti akan katakanlah misalnya apakah menyajikan data yang objektif atau tidak, itu kan nanti akan kembali kepada posternya sendiri, si lembaga survei ini sendiri. Tapi saya kira kalaupun itu sudah dipaparkan di muka publik, dan saya pikir kalau misalnya ternyata lembaga itu adalah lembaga yang sudah lama itu berada, saya kira itu sudah semacam mempertaruhkan kredibilitasnya. Jadi saya kira kalaupun dia mengeluarkan rilis, itu juga saya pikir sudah memikirkan resikonya gitu kan. Kalau dia berpikir soal jangka panjang, tentu dia berpikir wah ini bahaya nih kalau saya rilis tapi hasilnya tidak objektif. Saya kira apapun hasilnya kemudian dipaparkan gitu dari sebuah lembaga, saya kira mesti mesti kita pahami gitu, dan secara objektif apapun hasilnya. Bahwa nanti ada pro kontra, saya kira itu efek yang alami juga dari sebuah hasil survei. Survei. Ya. Nah, Pak Reza, nah ini kan dalam setiap momentum pemilu ataupun pilkada atau momentum politik, ya kita sering sekali melihat bahwa bermunculan figur-figur pemerhati baik itu dari kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi yang tiba-tiba muncul membuat statement, apakah itu dalam bentuk pemberitaan melalui media online atau dalam bentuk rekaman-rekaman yang dia sendiri buat, yang tidak canggung-canggung, itu menyerang suatu kelompok atau menggurui suatu figur. Apakah dalam ilmu psikologi politik atau sebagai seorang psikolog, apakah itu sebuah refleksi yang umum saja bagi orang-orang tertentu, ataukah dalam ilmu psikologi ini ada muatan tendensius, atau bisa saja ada muatan penyakit dari figur-figur tertentu yang misalnya tiba-tiba muncul melakukan kritikan. Baik itu dia memiliki kapasitas dalam berbicara atau tidak memiliki kapasitas. Silakan, Pak. Ya baik. Saya kira kalau misalnya ada yang tiba-tiba merasa katakanlah tidak nyaman dengan hasilnya, lalu kemudian memberikan semacam argumentasi serangan dengan argumentasi, maka saya kira perlu juga kita telisik apakah argumentasinya itu cukup representatif untuk menyerang sebuah hasil riset atau sebuah model-model branding yang sementara ini dilakukan oleh satu kelompok. Dan beberapa hal yang saya perhatikan sekarang, bahwa apa yang dikomentari itu objektif, saya kira untuk wilayah yang disebutkan ya itu memang objektivitasnya ada. Tapi kalau misalnya kita melihat secara holistik, secara menyeluruh ya, artinya apa, masih ada objektivitas lainnya yang tidak dipilih untuk dijelaskan. Nah itu yang saya anggap sebagai objektivitas yang subjektif. Jadi dia sengaja memilih objektivitas mana yang bagi dia menguntungkan, lalu kemudian itu digelontorkan terus-menerus. Nah posisi ini saya kira akan melahirkan polarisasi berargumentasi yang saya kira wajar saja gitu kan. Dan sampai di tahap itu saya kira belum ada pada ranah yang sifatnya katakanlah disebut gangguan. Tapi kalau misalnya kecenderungan, bisa jadi seorang memiliki narsisme. Jadi meskipun hal itu tidak berhubungan dengan apa yang dia rasakan atau tidak memiliki relasi sama sekali dengan pertanyaan yang dia punya, tetapi berupaya untuk memperoleh perhatian publik sehingga katakanlah hal yang belum tepat untuk disampaikan tapi sudah disampaikan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah atensi publik, bukan bahwa substansi itu ingin disampaikan. Kalau itu berlangsung secara terus-menerus, maka potensi narsisme itu kemungkinan ada pada orang tersebut. Dan ketika sudah berada pada posisi narsisme, maka sangat kecenderungannya mengarah pada penyakit itu ada kecenderungan ya. Kalau misalnya perilaku itu terus berlangsung gitu ya, kemudian sangat berpotensi ya. Itu berpotensi dan cenderung akan bias, menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu adalah hal yang disukai saja gitu kan.
akan melepaskan hal yang sifatnya objektif. Pemirsa, episode apa yang dijelaskan oleh pakar psikologi tadi itu menggambarkan bahwa memang dalam setiap momentum politik, ya refleksi dari para pemerhati politik itu sulit dihindari ya. Artinya akan bermunculan pendapat-pendapat atau sebuah tanggapan-tanggapan balik. Apakah itu membawa sebuah warna kepentingan atau kan memang itu murni dia ingin mengekspresikan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara di negara yang demokratis ini, seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Sontebuan sedikit. Bagaimana Pak Sontebuan dengan kawan-kawan di Elias menanggapi serangan-serangan terhadap timnya Pak Sontebuan atau serangan-serangan yang dialamatkan kepada sosok seorang Andi Amran Sulaiman yang notabene kelompok dari Elias ini perjuangkan? Apakah memang kita sudah siap untuk menghadapi itu, atau memang kita sudah mempersiapkan segala isu-isu terbalik dari setiap isu-isu yang dialamatkan kepada tim Elias dan Andi Amran itu sendiri? Kira-kira seperti apa Pak Sontebuan? Ya, baik, ini menarik ya Pak Dir. Jadi untuk di tim Elias ini sendiri itu memang hal-hal seperti itu kan biasa. Artinya kita anggap biasa dan tentunya kita sudah siap ya untuk menghadapi semua yang seperti itu. Saat ini mungkin teman-teman di tim itu setiap ada gerakan-gerakan yang sifatnya merugikan untuk kita itu kan kita harus kaji seperti apa misalnya. Kan tidak semua apa yang menguntungkan. Sebenarnya kalaupun ada gerakan seperti itu kita selalu anggap positif aja Pak. Jadi tidak ada masalah, positifnya aja kita ambil. Sudah siap ya? Sudah siap. Jadi tidak ada masalah. Oke, sebelum kita menutup pemirsa episode, saya kembali ke Pak Reza sedikit. Pak Reza, dalam perspektif politik, apakah misalnya munculnya misalnya sebuah rilis survei dan itu ditanggapi oleh kalangan-kalangan tertentu dengan sangat ekstrim, bahkan tidak segan-segan dia menyerang figur tertentu yang diuntungkan dalam rilis itu. Apakah menurut kita fenomena seperti itu murni memang bagian dari dinamika politik, ataukah misalnya memang itu cenderung ada tendensi secara personal kepada figur tertentu? Dan kalau itu ada, kira-kira bagaimana efeknya secara ilmu psikologi politik? Tentu publik juga harus tahu bahwa ada batasan-batasan dalam mengkritik yang sangat perlu dipahami oleh publik, yang juga efeknya mungkin bisa ke publik itu sendiri. Misalnya ketika dia tidak sadar melakukan kritik yang terlalu berlebihan, dan efeknya yang paling buruk dalam ilmu psikologi politik itu adalah bisa mengarahkan dia pada narsisme atau berpotensi pada memunculkan penyakit jiwa pada dirinya. Ini mungkin publik perlu ada sedikit pemahaman dari Pak Reza. Silakan Pak Reza. Baik, jadi kalaupun misalnya ada argumentasi yang mengarah kepada salah satu figur misalnya, nanti sebenarnya relatif kan sebenarnya figur-figur ini adalah orang-orang yang populer ya, yang dalam benak masyarakat publik person to person itu sudah memiliki pandangan tersendiri terhadap figur tersebut, yang akan menjadi semacam senjata yang memakan tuan, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya argumentasi yang diajukan itu berbeda dengan apa yang dimiliki publik terhadap penilaian publik terhadap satu orang, gitu kan. Oleh karena itu saya kira kalaupun ada yang ingin melakukan serangan kepada siapapun itu tokoh politik, jika itu bertentangan dengan nalar publik yang dimiliki saat ini, maka justru akan menimbulkan empati terhadap tokoh yang diserang, gitu kan. Sehingga
berusaha niatannya barangkali untuk katakanlah mendiskreditkan karakter figur tertentu, tetapi dengan tersebarnya informasi tersebut, kalau kemudian itu berbeda dengan penilaian publik secara personal, itu akan menimbulkan empati, akan berujung kepada meningkatnya kesukaan, akan berujung kepada yang ujungnya yang lain adalah peningkatan elektoral. Saya kira itu seharusnya dilakukan secara terukur. Kalaupun misalnya ada yang ingin memberikan tanggapan, apalagi tanggapan mirip serangan yang menyerang salah satu calon. Satu lagi sebelum saya tutup pemirsa episode, ini kan kemarin saya sendiri juga termasuk kemarin juga memberikan komentar terkait persoalan geopolitik. Karena dalam perspektif ilmu politik yang saya pahami, persoalan geopolitik itu salah satu persoalan penting. Nah, dalam ilmu psikologi politik, apakah membanding-bandingkan antar suku itu sangat berpotensi kepada narsisme, atau itu hal-hal yang wajar ketika dikaitkan dengan ilmu politik? Silakan. Jadi ini berkaitan kalau kita pakai politik secara umum itu kita bisa pakai sebuah politik identitas ya. Tetapi sebenarnya politik identitas itu punya dinamika emosional di dalam apa maksud dinamika emosional. Jika misalnya melihat karena faktor kesukuan, maka ada yang namanya bias induk. Jadi karena itu dianggap katakanlah satu kampung atau satu suku, maka semua hal-hal negatif tentang figur tersebut dianggap seolah-olah bukan hal negatif. Nah, kalau misalnya katakanlah para pemilih terjebak kepada bias induknya itu, lalu kemudian yang terpilih ternyata bukan figur yang bagus, itu yang jadi soal. Mampukah misalnya kita membaca atau melihat meskipun itu bukan berasal dari identitas sosial kita, tetapi memiliki kapasitas yang bagus, maukah kita dalam tanda petik jatuh hati kepada figur itu kan pertanyaan kritisnya seperti itu. Saya kira demokrasi yang kita alami ini sekarang kan masih seumur jalan, demokrasi elektoralnya kan seperti itu. Nah, sehingga masih sangat memungkinkan terjadi politik identitas ya, kalau kita pakai skop politik. Kalau skop psikologi sosialnya secara spesifik namanya bias induk. Jadi dia menganggap mentang-mentang satu kampungnya pasti itu yang paling bagus, padahal belum tentu, dan itu realitas yang kita sedang hadapi sekarang. Barangkali masih butuh beberapa tahun lagi untuk kita berangkat dari situ, tapi paling tidak Amerika saja sebagai negara maju itu butuh waktu kita 200 tahun untuk berangkat dari jebakan politik identitas itu. Artinya walaupun itu berpotensi mengarahkan manusia atau publik kepada narsisme, tetapi itu realitas politik yang tidak bisa ditolak hingga hari ini. Pemirsa, episode menarik tadi dari dua narasumber yang hadir pada malam hari ini, baik itu dari Pak Suwanto Buang yang mewakili tim IDEAS, maupun dari pakar psikologi politik kita Bapak Muhammad Reza. Beliau malam ini banyak memberikan pengetahuan beliau tentang gambaran psikologi politik kepada publik. Kenapa publik itu perlu memahami pentingnya pemahaman tentang psikologi politik? Karena seperti disampaikan beliau, kita ini kan baru belajar berdemokrasi. Kita ini masih seumur jagung, artinya pemahaman kita tentang demokrasi itu juga masih sangat kurang. Kemudian mental kita ini masih sangat rendah untuk bisa menerima perbedaan. Nah, saya berharap dengan adanya diskusi-diskusi rutin seperti ini, publik bisa tercerahkan, dan kita berharap ke depan para pakar-pakar di bidangnya masing-masing itu tampil ke depan memberikan pencerahan kepada publik, sehingga publik yang sangat merindukan pencerahan dari para pakar-pakar itu bisa tercerahkan, sehingga pemahaman dia tentang sosial politik, tentang demokrasi itu bisa diperkaya melalui penjelasan-penjelasan dari pakar. Oke, terima kasih Pak Suwanto Buang, Pak Muhammad Reza atas kehadirannya, dan kepada sobat-sobat episode dimanapun berada, terima kasih. Jangan lupa selalu menonton channel episode, kemudian jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti channel episode. Terima kasih sobat episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.